kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Lerai bentrokan antar kampung, 3 polisi terkena panah, belasan pelaku ditangkap. Mengganggu kenyamanan warga, puluhan kendaraan berknalpot racing ditahan polisi. Okupansi hotel di kawasan Mandalika meningkat 70% menjelang MotoGP. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tiga polisi terkena anak panah saat melerai keributan antar kampung yang di lingkungan Mojok dan Kaliwang, Kota Mataram akhir pekan lalu. Polisi anti huru-hara datang untuk menghentikan bentrokan warga yang telah terjadi sejak Kamis dini hari. Polisi justru mendapat serangan dari warga yang tak ingin berdamai. 3 polisi dilarikan ke rumah sakit karena terkena anak panah di bagian kaki dan punggung. Polisi terpaksa meringkus sejumlah pemuda pelaku penyerangan yang diduga merupakan provokator. Hingga Minggu pagi, polisi telah menahan 13 pelaku keributan yang diduga turut menyerang polisi. Malam ini sudah ada 7 orang yang menyerahkan diri dengan sukarela ke kantor kelurahan. Jadi saya terima kasih karena masyarakat sudah sadar bahwa mereka ikut menyerang petugas dan sudah kita amankan. Apa aja barang bukti yang diamankan? Jadi yang sementara kan 7 orang sudah kita amankan. Barang bukti ada parang, ada panah, ada ketapel, berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk menyerang petugas dari pagi. Dan dari sore sudah kita apelkan saya dengan Pak Dandim, TNI Polri prinsipnya siap hadir mewakili negara untuk menjamin Kamtipmas di wilayah Kota Mataram. Kita sudah melalui tahapan-tahapan mulai dari preemptif, preventif, dan ini kita harapkan tidak sampai ke represif yang berkelanjutan, tetapi sudah selesai. Nah, ini kita harapkan bersama dan pasukan sudah kita siapkan sesuai dengan permintaan dari Polres. Berapa jumlahnya? Untuk saat ini kami sudah menyiapkan dari kodim kami 150 personil, tapi nanti untuk kelanjutannya kami koordinasikan dengan Kapolres. Polisi menyimpulkan tidak ada penyebab jelas bentrokan, namun menduga masih ada dendam lama antar pemuda. Polisi akan memproses 2 pemuda yang ditahan dengan sangkaan menyerang petugas keamanan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengonfirmasi meluasnya dampak kekeringan hingga 9 kabupaten kota. Hal ini menyebabkan 576.604 warga di 73 kecamatan mengalami krisis air bersih. Selain kekurangan air bersih, ratusan hektar lahan pertanian juga mengering yang menyebabkan rawan gagal panen. BPBD berjanji akan mendistribusikan air bersih secara merata dan mengajak warga menghemat air hingga tiba musim penghujan yang diprediksi pada pertengahan bulan November. Bahwa memang Oktober itu puncak daripada El Nino, tetapi istilahnya itu El Nino moderat, pertengahan lah, tidak terlalu ekstrim dan tidak juga terlalu lemah. Menurut BMKG bahwa curah hujan kita khususnya di Lombok itu mulai turun hujan itu kira-kira pertengahan daripada November. Makanya penanganannya selalu secara manual dengan distribusi air dan khusus untuk kita prioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan air minum sama air minum ternak. Selain menyalurkan air bersih, BPBD juga mengajak OPD dan pihak swasta untuk mencari solusi jangka panjang seperti pembuatan sumur bor untuk mengatasi dampak kekeringan. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.
Hektaran tanaman jagung petani di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengering akibat kemarau. Sulitnya air membuat lahan jagung tidak pernah dialiri air sehingga pertumbuhannya tidak optimal. Agar tidak merugi, petani memanen lebih awal dengan hasil yang jauh menurun hingga 50%. Jika sebelumnya mereka bisa memanen hingga 11 ton jagung pada lahan 1,4 hektar, kini turun menjadi 6 hingga 7 ton saja. Petani menyatakan musim kemarau tahun ini merupakan yang terparah karena hasil panennya hanya bisa mengembalikan modal dan biaya produksi saja. Untungannya kurang ini, untungnya. Gimana? Karena airnya ini tidak ada sampai waktu nanam sampai sekarang tidak pernah dikasih air ini. Itu. Ini nanam di lahan berapa hektar? Nanam di 1 hektar 1 hektar 40. Kalau baik udah modal dan bapak. Dan bau ya. Turun keadaan dan pelai ngan itu. Pokok warna itu doang tunar ai. Setelah itu tidak ada airnya. Dan wahar nar ai. Petani berharap pemerintah daerah memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan yang berdampak pada lahan pertanian mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan petani jagung di Desa Babus Salam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan menurunnya hasil panen hingga 25% akibat kemarau. Minimnya pasokan air dan kelangkaan pupuk memicu tanaman tidak tumbuh optimal, sehingga hasil panen tidak sesuai target yang semula 1,5 ton, kini turun menjadi 1 ton saja per hektarnya. Padahal harga jagung di pasaran semakin mahal, mencapai Rp506.000 dari semula Rp4.500 per kilogram. Hasil panen yang minim membuat mereka untung tipis karena tingginya biaya produksi untuk membeli bibit, pupuk, hingga obat-obatan. Harga pekilannya sekarang Rp506.000. Yang kering? Ya, harga kering. Per berapa? Per pintal. Jadi 1 kilo itu Rp5.600. Kalau diikutkan tuh harga maksimal sudah setara, sudah. Tapi yang sakitnya itu para petani. Terutama pupuk, yang kedua air. Air ya? Ya, air. Ini kurang ya air ya? Kurang. Sejak kapan ini kesulitan, Pak? Sudah berapa tahun, 2 tahun sudah. Terus saya ambil pupuk dari luar, terus saya jual. Mau lapor kalau saya. Cari terbuka, Wah. Yang penting petani senang. Kalau tidak ada pupuknya kan mati dia punya jagung, punya padi. Petani berharap musim hujan segera turun sehingga pasokan air normal kembali dan mereka bisa bercocok tanam tanpa khawatir gagal panen. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.